Ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara mengakibatkan puluhan orang terluka. Polisi sudah mengamankan salah satu terduga pelaku peristiwa tersebut. Dan kini fokus penyelidikan beralih ke motif. Apa yang menjadi motif dan apakah terduga pelaku melakukan aksi tersebut karena menjadi korban bullying atau justru karena tergabung dalam suatu jaringan. Ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara mengakibatkan puluhan orang terluka. Ada 2 titik ledakan yang terjadi pada saat sholat Jumat berlangsung. Ledakan pertama terjadi di area belakang dan ledakan kedua berada di dekat pintu masjid. Kalau misalnya konteksnya adalah korban perundungan tidak semuanya melakukan tindakan pembalasan atau ekstrim seperti ini gitu ya. Tentu saja dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, ini dugaannya adalah si korban perundungan ini mendapatkan referensi tentang kekerasan juga di dalam lingkungan sehari. Kalau kita bicara lingkungan luas sekali, tidak hanya internet. Internet salah satunya ya. Kalau internet itu banyak macamnya juga, bisa dari video yang dia lihat, game yang dia biasa mainkan, atau anak ini juga tumbuh di lingkungan yang memang terbiasa dengan kekerasan. Ya, di situ kita bicara soal pengasuhan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi referensinya untuk menyelesaikan masalah itu semuanya dominan mungkin diwarnai dengan kekerasan. Bosnya kenapa tuh? Sumpah. Polisi sudah mengamankan salah satu terduga pelaku peristiwa tersebut dan polisi juga mengamankan barang bukti. Terduga pelaku masih menjalani operasi akibat luka serius dari ledakan. Tetapi khusus untuk kasus SMA 72 ini menurut saya sangat unik. Ini harus didalami jauh lebih dalam. Tidak hanya dianggap sebagai sekedar, oh ini anak kasus bullying dia marah sama teman-temannya. Ini pasti ada jejaringnya. Kami meyakini bahwa dia mempunyai rekam jejak yang lain. Misalnya si pelaku ini sudah menggambarkan sketsa-sketsa penembakan. Kemudian dia juga sudah menyimpan materi-materi yang memuja kekerasan. Seperti memuja Ku Klux Klan, memuja sekte-sekte white supremacy. Yang di Indonesia ini sangat baru pertama kali. Dan semoga tidak terjadi lagi. Tetapi dari tanggalnya saja Mas Philip, ini 7 November itu ada satu kejadian pertama neonazi muda tahun 2007, 7 November 2007. Itu terjadi di Jokula, Finlandia. Dan itu yang kemudian menginspirasi syuting-syuting berikutnya. Baik itu di Amerika Serikat, di Kanada, di Korea Selatan, di Jepang. Mereka rata-rata memang penyendiri, loner, pendiam. Mereka punya semacam visi sendiri dalam hidupnya, tertutup begitu. Dan ini yang menjadi sasaran empuknya karena narasinya berkembang secara tertutup. Dia tidak harus menunjukkan identitasnya. Dia dengan sangat nyaman. Kalau tahu kita Discord itu kan kita bisa chat, bisa voice, bisa dilakukan di situ tanpa harus menunjukkan identitas aslinya. Saat ini tim gabungan masih mendalami motif dan jaringan pelaku. Tim TV One mengabarkan.